Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Gunadi. Hari ini kita akan membahas materi biologi, yaitu genetika molekuler. Apabila pada tayangan sebelumnya kita membahas dari tingkatan organisasi kehidupan yang sangat luas, dari biosfer sampai dengan tingkat molekul yang ditunjukkan dengan adanya asam nukleat khususnya ADN, maka kita akan memulai pada tayangan ini adalah asam nukleat itu sendiri sampai dengan nanti materi atau peranannya di dalam sintesis protein. Artinya bagaimana asam nukleat berperan dalam pewarisan sifat. Ya, pada tayangan sebelumnya gambar ini juga sudah pernah saya sampaikan, di mana kita menjelaskan hubungan antara kromosom dan ADN. Sekali lagi, bahwa kromosom ini tersusun oleh benang-benang ADN, asam deoksiribosa nukleat. Nah, kemudian di gambar sebelah kiri ini kalian bisa lihat ya benang yang berbentuk spiral seperti tambang plastik ini. Kalau diuraikan ada bagian bulat-bulat itu dinamakan dengan protein histon, ya. Kemudian bagian benangnya yang disebut dengan asam nukleat khususnya DNA. Kalau didetailkan kedudukan protein histon seperti ini. Jadi beberapa bola dia dibelit oleh asam nukleat, ya, yang berwarna pink. Asam nukleatnya yang seperti kabel kalau diuraikan akan terdapat struktur seperti tangga double, ini double ada dua, dan helix karena dia terpilin, ya. Nah, kita lihat sekarang khususnya asam nukleat. Asam nukleat itu adalah asam deoksiribosa nukleat, ya. Fungsinya dia adalah sebagai pembawa sifat, ya. Karena penggalan dari ADN nanti akan disebut dengan gen. Bentuknya dia adalah tangga tali. Di sini kita gambarkan tangga tali, ya, ini ibu tangganya tersusun dari senyawa fosfat, gula pentosa yang disebut dengan deoksiribosa, dan di tengahnya ada basa nitrogen. Ya, ini uraiannya seperti itu. Nah, rangkaian satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen dinamakan nukleotida. Nah, basa nitrogen pirimidin terdiri dari sitosin dan timin, sedangkan purin, guanin, dan adenin. Nah, pasangannya adalah seperti ini. Adenin akan berpasangan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen, guanin dengan sitosin dengan ikatan 3 ikatan hidrogen. Kemudian inilah struktur helix, double helixnya, di mana adenin berwarna kuning muda berpasangan dengan timin warna hijau, guanin merah berpasangan dengan sitosin. Ya, dari mana istilah double helix atau tangga tali terpilin itu adalah hasil pemahaman dan penemuan dari 2 orang yang disebut dengan Francis Henry Captain Crick dan James Dewey Watson. Dua-duanya adalah seorang ahli biologi, ahli biokimia, atau kita bisa mengatakan biologi molekul, ya, sehingga dinamakanlah model Watson and Crick. Ini model 3 dimensi rancangan mereka sesuai dengan pemahaman tentang ADN, ya. Kemudian model hipotesis tadi dibuktikan dengan sinar X oleh Rosalind Franklin dengan penampakan seperti ini, ya. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, apa sih gunanya mempelajari genetika molekuler, ya? Zaman sekarang, zaman modern ini banyak kasus, banyak kejadian, entah itu kecelakaan, kemudian korban tindakan kriminal, ataupun mungkin kasus-kasus yang lainnya, ya,
itu ketika si korban tidak dikenali secara fisik, mukanya sudah rusak atau mungkin tinggal tulang belulang, maka identifikasinya yang paling dapat diterima, paling ilmiah adalah dengan pengujian DNA. Di sini dikatakan DNA forensik. Kalian yang masuk kedokteran nanti bisa mengambil kedokteran forensik, mungkin akan membahas ini. Ya, contoh-contoh yang sudah diterapkan di Indonesia, di sini misalkan kasus korban bom Bali yang terbakar, ledakan bom di Hotel JW Marriott Jakarta, kemudian pembuktian jenazah salah satu terduga teroris, ini nanti akan disandingkan DNA yang bersangkutan dengan keluarga kandung, ayah, ibu maupun kakak adiknya. Nanti dengan tingkat kemiripan yang dapat diterima sekian persen, maka yang bersangkutan dinyatakan benar sebagai orang yang dimaksudkan. Misalkan di sini disebutkan namanya adalah si A. Gitu. Ya, ADN itu dapat mengandalkan diri untuk persiapan pembelahan sel. Di dalam siklus sel ini masuk di tahap antara yang kita sebut dengan interfase. Tempat kejadiannya di dalam nukleoplasma dan melibatkan beberapa enzim. Bahan bakunya sendiri dinamakan basa nitrogen 3-fosfat. Di sini coba digambarkan replikasi ADN. Ada 4 nukleotida 3-fosfat, 1, 2, 3, 4. Sebelum berangkai dia berbentuk seperti ini. Ya. Kemudian dia mendekat dengan basa nitrogen atau nukleotida yang kedua. Di sini saya berikan tanda titik-titik warna merah. Kurang lebih nanti dia akan berikatan di situ. Ya, berikatan di situ antara di sini tadi sudah dijelaskan di depan nomor 1, 2, 3, C ketiga dengan nanti C yang kelima dan fosfat di tengah-tengahnya. Demikian juga nukleotida ketiga dengan kedua, ketiga dengan keempat. Nah, hasilnya rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ya, di sini 2 fosfat hilang, yang tertinggal akan berikatan dengan gula pada nukleotida pertama. Ya, dan melepaskan 2 fosfat yang kita kenal dengan ADP. Kemudian yang berikutnya, gula kedua berikatan dengan fosfat dari nukleotida ketiga, yang ketiga dengan yang keempat, dan seterusnya. Nah, proses pelangkaian dari 1, 2, 3 inilah enzim polimerase bekerja. Kemudian enzim helikase sendiri bertugas membuka rangkaian double helix dan nanti menyatukan lagi rantai helixnya. Kemudian yang ligase itu memasangkan antara rantai satu dengan rantai yang kedua. Nah, replikasi ADN itu menghasilkan beberapa teori atau hipotesis. Yang pertama di sini semi konservatif, di mana kalian lihat DNA parentalnya berwarna ungu akan memisah menjadi 2, yang ungu kanan dan kiri, masing-masing membentuk pasangannya yang berwarna biru. Kemudian yang model konservatif itu yang ungu parentalnya masih utuh, muncul hasil replikasi berwarna biru semua. Ya. Kemudian yang ketiga, model dispersif itu terjadi pemutusannya adalah secara horizontal 1, 2, 3 tanpa merusak rantai helixnya, sehingga dihasilkan anakan seperti yang di bawah. Ini yang pertama ungu, biru, ungu, biru, ungu, biru. Yang ungu adalah DNA asli, yang biru itu berarti adalah DNA hasil replikasi. Sebaliknya yang rantai kanan, yang pertama adalah hasil replikasinya dulu, baru asli, replikasi, asli, dan seterusnya. Silakan kalian pikirkan dari 3 model atau 3 hipotesis ini mana yang paling realistis, dalam artian
proses pengendalian urutan basa nitrogen dapat terjadi dan hasil replikasinya identik dengan ADN parentalnya. Ya, kemudian yang berikutnya ARN merupakan salah satu dari asam nukleat, ya, berbentuk rantai tunggal, lurus artinya tidak terpilin dan lebih pendek. Ya, komponennya terdiri dari 1 fosfat, 2 gula ribosa, dan yang 3 basa nitrogen sama pirimidin dan purin. Perbedaannya apa? Pertama, ya, di sini pirimidin, ya, dari timin diubah menjadi urasil. Yang kedua, gula dari deoksiribosa menjadi gula ribosa. Ya, dua-duanya adalah gula dengan 5 atom karbon, pentosa. Nah, perbedaannya di sini. Ini ion hidrogen pada C yang kedua. Di sini C yang kedua yang luarnya ini diisi dengan hidroksi. Ya, ini kehilangan satu oksigen maka dikatakan deoksi. Ya, kita bisa lihat lagi di bawah perbedaannya. Ini double helix, ini tunggal dan tidak helix, hanya berlipat saja. Kemudian di sini timin pada ARN adalah urasil. Ya, itu kira-kira macam-macam dari senyawa nukleat dan kedudukannya dengan kromosom. Nah, sekarang kita lihat macam-macam yang bisa kita asam nukleat yang bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah ARN duta, ya. Ini merupakan hasil pengkodean dari ADN, namanya disebut dengan kodon, dan nanti bertugas sebagai resep untuk sintesis protein. Ya. Kemudian yang kedua ARN transfer. Ya. ARN transfer adanya di sitoplasma. Kalau di sini resep, maka dia yang akan mengolah, menanggapi, menyiapkan bahan-bahannya. Ya, di sini ada contoh kodon dengan 3 basa nitrogen GCC, maka akan ditanggapi dengan CGG. Ini antikodon namanya 3 basa nitrogen ini. Nah, si antikodon akan membawa asam amino di sini yang cocok dengan permintaan kodon tadi. Ya. Nah, kalau sudah asam amino yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang dibawa masing-masing oleh ARN transfer akan dirangkai. Di mana merangkainya? Merangkainya ada di organela yang namanya ribosom. Ya. Nah, inilah dapur tempat perangkaian asam amino menjadi dipeptida dan seterusnya, akhirnya kita sebut dengan polipeptida atau protein. ARN ribosom ada menjadi satu kesatuan di dalam ribosom tersebut. Ya, demikian tayangan yang kedua tentang genetika molekuler. Terima kasih kalian telah melihat tayangan ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, share. Semuanya gratis. Dan berikanlah komentar jika diperlukan supaya tayangannya dari hari ke hari semakin baik. Terima kasih. Sekali lagi, Tuhan memberkati kalian semua.